Pada hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kita berikan buat Tuhan hanya untuk kemuliaan dan hormat buat Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kasih setia-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau bertahta Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami perlu jamaah Tuhan, kami perlu lawatan Tuhan, kami perlu rahmat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengalir dalamku.
Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau Tuhan bersorak-sorai lebih lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami umat yang telah Engkau tebus Tuhan. Dengan darah yang kudus.
lanjutkan Tuhan sukacita ini ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita. Kita mau untuk ditanam oleh bibit-bibit yang unggul. Jadikan setiap kami tanah ya Bapa. Kami boleh Tuhan bertumbuh dan bahkan berbuah ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau Tuhan mengerti apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau andalan kami ya Bapa. Engkau andalan dalam kehidupan kami Yesus. Hanya Kau Tuhan
menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang telah Kau berikan kepada seluruh sidang jemaat GPI Tumpang. Terima kasih ya Bapa. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, dan berkati seluruh sidang jemaat yang mendengarnya. Biarlah firman ini benar-benar menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih, I love you full. Sambil melepaskan rasa rindu saya kepada jemaat, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menjadi orang Kristen yang berkualitas. Matius 5 ayatnya yang ke-48, demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga yang sempurna. Sebagai orang Kristen yang sudah lama mengenal Allah dan kebenaran-kebenarannya, kita haruslah menjadi orang yang berkualitas, yang dapat dilihat dari buah-buah pertobatan dan buah-buah roh melalui tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa? Ada 4 alasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini alasan yang pertama, karena kita adalah buatan Allah. Ciri-cirinya yaitu penuh kasih dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini alasan kedua, supaya kesaksian kita tetap hidup. Ciri-cirinya dapat memegang janji yang sudah diucapkan. Alasan ketiga, Roma 8 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Ini alasan ketiga, karena Yesus telah melengkapi kita dengan Roh Kudus. Ciri-cirinya yaitu mengeluarkan buah-buah roh, mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran di dalam penginjilan, mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Alasan yang keempat adalah untuk dipersiapkan menjadi keluarga kerajaan surga. Jemaat yang terkasih, di dalam dunia zaman sekarang ini, kita sangat membutuhkan orang-orang yang berkualitas. Karena tanpa hidup yang berkualitas, kita tidak dapat bertahan di dalam dunia yang semakin keras dan marak dengan kejahatan-kejahatan. Dewasa ini banyak anak-anak yang hidupnya tidak berkualitas, sehingga mereka mudah terjerumus ke dalam kriminalitas, pornografi, free sex, narkoba. Dengan jujur kita dapat menyaksikan setiap saat orang
tidak berkualitas. Selain mereka menjadi biang permasalahan, mereka juga akan menjalani hidup yang penuh dengan beratnya tantangan-tantangan. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang berkualitas karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Alkitab juga menegaskan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan terus bertindak dan berkarya berdasarkan kehendaknya. Inilah bukti dari orang Kristen yang hidupnya berkualitas. Sekarang, apa rahasianya supaya kita dapat memiliki hidup yang berkualitas? Berdasarkan Saharia 8 ayatnya yang pertama sampai ke-13, jemaat dapat membacanya sendiri. Saya akan mengutarakan beberapa ayat saja yang penting-penting. Yang pertama, hidup di dalam kesetiaan dan kekudusan ini terdapat di dalam ayatnya yang ketiga. Nabi Saharia di dalam pimpinan Roh Kudus berkaitan dengan kesetiaan dan kekudusan. Ia menuliskan, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, kesetiaan adalah berpegang teguh pada janji. Misalnya janji pernikahan, tetap taat dan patuh walaupun seberat apapun tugas yang harus kita jalankan. Hidup di dalam kekudusan ini merupakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah panggilan Tuhan, dan ini adalah salah satu perintah Tuhan yang harus kita jalankan dan kita tetap pegang teguh oleh setiap orang yang mengandalkan pengharapannya kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat di atas ada dua kata kunci, yaitu setia dan kudus. Di zaman sekarang ini, kesetiaan dan kekudusan bukan lagi menjadi sesuatu yang populer. Kesetiaan dan kekudusan sudah dianggap hal yang tidak penting lagi. Oleh karena itu, kita dapat menyaksikan betapa banyaknya di dunia ini kasus perceraian, kasus perselingkuhan. Oleh karena mereka hanya mementingkan, memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri yang menguntungkan dirinya sendiri. Berbicara mengenai setia, ini artinya meskipun kita berada di dalam tantangan dan masalah-masalah, kita tetap di situ karena Tuhan yang menuntun kita ke situ adalah Tuhan yang setia. Jadi apapun yang terjadi, Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Poin kedua, membangun sebuah keluarga yang dahsyat. Ini terdapat di ayat keempat
dan kelima. Nabi Zakharia dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan membangun keluarga yang dahsyat menuliskan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing membawa tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Perhatikan bahwa keluarga yang dahsyat bukanlah sebuah keluarga yang tidak mengalami berbagai benturan-benturan dan masalah-masalah, melainkan mereka menjalani permasalahan itu sebagai proses yang dapat dilewati dengan bijaksana tanpa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Keluarga yang dahsyat inilah yang dapat menikmati hidup dengan damai sejahtera, di mana tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan antara suami istri, tidak ada kebencian dan tidak ada kepahitan. Apabila sebuah keluarga, seorang istri atau seorang suami mempertahankan sesuatu yang salah, maka lama-kelamaan keluarga ini akan mengalami kehancuran. Keluarga yang dahsyat pasti di dalamnya ada keharmonisan, ada kasih, saling memaafkan, saling mengampuni, saling menghormati, saling menghargai, saling memberkati, dan tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anaknya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan mengikuti hidup Kristus dan menjalani segala ajaran-ajarannya. Ini juga dibangun, pengertian ini juga dibangun dari pengertian Kristen itu sendiri, yang artinya menjadi pengikut Kristus yang meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus. Jemaat yang terkasih, betapa pentingnya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut akal budi, tubuh, kasih, hubungan sosial, dan rohani. Keluarga merupakan pusat perkembangan segala macam aktivitas. Hanya di dalam keluarga itu landasan kehidupan anak-anak akan dibangun dan dikembangkan. Keluarga adalah tempat yang aman untuk berteduh di saat kita mengalami badai kehidupan. Keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdoa jemaat GBI Tempat pasti dapat membangun sebuah keluarga yang dahsyat, yang bahagia, penuh dengan damai sejahtera. Amin. Yang poin ketiga, memerlukan puasa untuk menjadi kuat. Ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-9. Nabi Zakharia dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan memerlukan puasa untuk menjadi kuat menuliskan, beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Menjadi kuat artinya
menjadikan tantangan sebagai proses pembentukan karakter tanpa memikirkan lagi kepahitan-kepahitan dan kelemahan-kelemahan yang orang lain sudah timpakan pada kita. Menjadi kuat, tidak mungkin orang yang kuat akan menghadapi tantangan ini dengan rasa terpaksa atau rasa ketakutan. Tetapi orang yang kuat pasti menghadapi tantangan ini dengan suatu keberanian, dengan suatu kemenangan, dengan suatu benar-benar yakin bahwa Tuhan yang menolong kita itu pasti menolong kita dan memberikan pertolongan, kemenangan di dalam menjalani kehidupan dan keluarga yang dahsyat. Persoalan dan tantangan di dalam berbagai aspek kehidupan seringkali membuat orang percaya semangatnya menjadi lemah dan berkurang. Tetapi apabila di saat itu ada satu nasihat, jadilah kuat, maka ini akan menumbuhkan semangat yang baru bagi kita semua. Jadilah kuat adalah proses dari yang lemah menjadi yang kuat. Proses ini butuh waktu. Ada yang cepat tetapi ada yang lama. Manusia yang lemah, yang tidak berdaya, pasti membutuhkan pertolongan dari yang kuat, yaitu dari Yesus Kristus. Tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan, dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga orang percaya, kita diajak untuk tetap setia di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengalami berbagai tantangan, apabila kita bersama Kristus, pasti tantangan ini akan menjadi lebih asyik lagi, karena kita percaya dan yakin Tuhan selalu berserta kita. Dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka semuanya tantangan-tantangan itu dapat kita lewati dengan sebaik-baiknya, dengan baik dan benar. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jadilah kuat di dalam Tuhan, sebab kita yakin pasti Tuhan akan menolong dan menguatkan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Jemaat yang terkasih, jangan takut dengan situasi yang sedang terjadi, yang sedang bergejolak di dunia ini. Tetap tenang, tetap berdoa. Jangan takut, karena Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba yakin dan percaya, biarlah firman ini tertanam di dalam hati masing-masing jemaat-Mu. Mampukan mereka untuk menjalani, melakukan firman ini ya Bapa, dan biarkan mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman mereka. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyelesaikan ibadah ini. Dari awal hingga akhir, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Pendeta Erlina Budiharjo. Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Engkau melindungi, menjaga, berikan hikmat marifat untuk tetap menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Berkati pula keluarganya, anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucunya.
Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini melayani Engkau, membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Berkati mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat GBI Tumpang. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Cover mereka dengan darah-Mu ya Bapa. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang masuk ke dalam tubuh mereka. Semuanya sehat, semuanya diberkati. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan seluruh stafnya. Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Tuhan tetap melindungi mereka, memberikan kekuatan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Biarlah mereka semua dapat menyelesaikan situasi yang sangat sulit ini dengan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh dunia, kiranya Tuhan yang segera menghancurkan virus ini supaya semuanya terkendalikan dengan baik dengan pertolongan-Mu. Berkati para dokter, para perawat, semua medis ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati, sembuhkan yang sakit ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Seperti kami sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang ada di ladang hari. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak berhenti ladang hari. Harta yang tak berhenti ladang hari. Harta yang tak berhenti ladang hari. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia berlimpah dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan Amin. amin. Selamat berhari Minggu. I love you all. I miss you all. God bless you.